Yes, Alhamdulillah 7 kabar gembira Persib jelang awai ke kandang Barito Putra. Ini salah satu yang akan dikerjakan. Raja Nainggolan bantu Persib wujudkan juara Liga 1 dengan cara unik ini. Apakah itu? Paceklik menang dalam 4 laga terakhir tampak. Hanya strategi tipuan. Untuk amankan 4 besar, sosok ini percaya Persib bangkit. Pengakuan jujur Stefano Beltrame usai Persib bermain di laga terakhir sebelum pemilu. Jawabannya bikin kaget aja nih. Bobotoh langsung tenang, Mark Klok pastikan kekompakan Persib tetap terjaga. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, Alhamdulillah 7 kabar gembira Persib jelang awai ke kandang Barito Putra. Ini salah satu yang akan dikerjakan. Jeda kompetisi diharapkan gelandang Persib, Stefano Beltrame, bisa dimaksimalkan untuk menata kembali kekuatan dan memperbaiki kesalahan seperti yang terjadi di laga kontra Persis Solo. Persib membuang peluang meraih kemenangan setelah sempat unggul 2-0 atas Persis Solo. Setelah Laskar Sambernyawa bisa mengejar ketertinggalan untuk memaksakan hasil akhir menjadi imbang 2-2. Ini adalah jeda yang panjang, namun kami akan menggunakannya untuk bekerja lebih keras dan memperbaiki kesalahan kami. Kami akan selalu tetap fokus, ujar Stefano Beltrame. Raja Nainggolan bantu Persib wujudkan juara Liga 1 dengan cara unik ini. Apakah itu? Gelandang Bhayangkara FC Raja Nainggolan menyentil PSSI setelah menemukan kejanggalan saat timnya menghadapi Bhayangkara FC pada Minggu 4 Februari 2024. Ex-pemain AS Roma dan timnas Belgia itu sangat heran ketika pemain Persebaya, Reva Adi Utama, yang mendapatkan kartu merah di pertandingan tersebut, kembali ke lapangan untuk merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya. Meski Reva Adi Utama masuk lapangan setelah pertandingan selesai, tetapi tetap saja aturan harusnya melarang seorang pemain yang sudah terkena kartu merah kembali ke lapangan. Rasa heran itu disampaikan Raja Nainggolan lewat tulisan di stories akun Instagramnya. Raja Nainggolan tak habis pikir mengapa seorang pemain yang sudah terkena kartu merah bisa kembali ke lapangan. Sejak kapan Anda mendapat kartu merah dan bisa balik ke lapangan? PSSI tak pernah melihat ini sebelumnya, tulis Raja Nainggolan. Setelah peluit panjang, saya bilang pada wasit bahwa dia bisa lebih baik lagi. Ini bukan tentang kesalahan yang dia buat. Tetapi jika pemain sudah terkena kartu merah, dia tidak boleh berada di lapangan, merayakan selebrasi di lapangan, katanya dikutip dari Olah Bola. Dengan kritikan ini semoga PSSI berbenah. Dan kalau berbenah Persib pasti auto juara, kalau nggak dicurangi wasit. Paceklik menang dalam 4 laga terakhir tampak. Hanya strategi tipuan. Untuk amankan 4 besar, sosok ini percaya Persib bangkit. Umuh Muchtar tetap meyakini Persib bakal bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Jeda kompetisi selama hampir 3 pekan diharapkan bisa dimaksimalkan untuk membenahi kelemahan dan tim menunjukkan kinerja lebih baik. Insya Allah bisa bangkit. Mereka punya pengalaman, ini jadi pengalaman pahit. Insya Allah laga selanjutnya kita menang, ungkap Umuh. Persib saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 41 poin dari 24 kali bertanding di bawah Borneo FC Samarinda dan PSIS Semarang. Pada laga selanjutnya, Persib akan menghadapi tuan rumah Barito Putra di Stadion Demang Leman Martapura, Jumat 23 Februari 2024 mendatang. Pengakuan jujur Stefano Beltrame usai Persib bermain di laga terakhir sebelum pemilu. Jawabannya bikin kaget aja nih. Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame, optimistis Maung Bandung akan kembali ke jalur kemenangan baik di laga kandang maupun tandang. Situasi ini tentu membuat Bobotoh cemas karena poin Persib kini mulai didekati oleh tim-tim yang berada di bawahnya. Kegagalan Persib meraih kemenangan di laga kandang
kata Stefano Beltrame. Tidak lepas dari belum bisanya tim fokus hingga akhir pertandingan. Saya pikir kami hanya perlu tetap fokus sepanjang 90 menit pertandingan tanpa memberikan peluang apapun kepada lawan, kata Stefano Beltrame. Kami akan segera menang di kandang sendiri, saya yakin akan hal itu, tegas mantan pemain klub raksasa Italia, Juventus tersebut. Dari 12 pertandingan kandang yang sudah dijalani, Persib baru mengemas 4 kali menang. Sisanya, 7 kali bermain imbang dan sekali kalah. Persib justru lebih garang ketika bermain di kandang lawan, dengan catatan 6 kali menang, 4 kali imbang, dan 2 kali kalah. Bobotoh langsung tenang, Mark Klok, pastikan kekompakan Persib tetap terjaga. Hasil imbang atas Persis Solo rupanya tak mempengaruhi kekompakan skuad Persib Bandung. Hal itu disampaikan langsung oleh gelandang Persib, Mark Anthony Klok. Perlu diakui, hasil imbang di laga sebelumnya memang disebabkan dari kesalahan individu para pemain Persib. Padahal, selama pertandingan berlangsung, pria berdarah Belanda itu menilai permainan Persib amatlah baik dan sangat dominan. Hanya ada kesalahan individual dan sedikit kesalahan dari tim sehingga kami kemasukan 2 gol. Kami menang bersama dan kalah bersama. Kami mencetak gol bersama dan kebobolan bersama pula, imbuh ex pemain FC Utrecht tersebut. Ia juga memastikan bahwa Persib akan menjadikan hasil ini sebagai pembelajaran, sekaligus pengalaman berharga. Sehingga dengan begitu, Persib bisa lebih meningkatkan permainannya di masa persiapan nanti. Kami harus belajar dari situasi ini dan menghadapi laga berikutnya. Tapi seharusnya kami bisa menang hari ini, tutup Klok. Media Vietnam yang sok tahu soroti Shin Tae-yong kena tegur Erick Thohir gara-gara ingin timnas Indonesia cari striker baru. Media asal Vietnam, SOHVN, menyoroti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kena tegur Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, karena pelatih asal Korea Selatan itu mau Garuda cari striker naturalisasi baru. Menurut Erick Thohir, ketimbang datangkan striker baru lagi, lebih baik Shin Tae-yong fokus dengan penyerang Garuda yang sudah ada. Ya, Shin Tae-yong dikabarkan ingin PSSI mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Lebih spesifik, STY sapaan akrab Shin Tae-yong ingin kali ini pemain yang dinaturalisasi adalah seorang striker. Sebab sampai saat ini masalah ketajaman lini depan masih menjadi PR utama timnas Indonesia. Tak heran jika Shin Tae-yong pada akhirnya ingin ada striker baru untuk timnas Indonesia. Ia pun memilih cara instan dengan meminta PSSI merekrut striker keturunan yang menjanjikan. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir. Saya berencana terbang ke Belanda atau negara lain untuk mencari bintang asal yang sama dari Indonesia. Itu solusi untuk memperkuat serangan timnas, kata pelatih Shin Tae-yong. Menariknya, keinginan Shin Tae-yong itu langsung ditolak Erick Thohir. Bisa dikatakan Shin Tae-yong kena tegur ketum PSSI tersebut karena merasa Garuda saat ini sudah memiliki striker hebat. Legenda sepak bola Malaysia panik dan menjerit-jerit dan ketakutan lihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain bola legenda Malaysia Azra Aikhor Abdullah panik dan ketakutan melihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia bahkan meminta Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk mengikuti langkah yang diambil timnas Indonesia demi meningkatkan performa timnas Malaysia. Lantas, apa saran yang diberikan Azra Aikhor Abdullah kepada FAM? Mantan pemain Kedah Football Club ini meminta kepada FAM untuk mulai mempercayakan pemain muda tampil bersama timnas Malaysia. Aksi timnas Indonesia dijadikan contoh Azra Aikhor Abdullah. Datang ke Piala Asia 2023 dengan rataan skuad termuda yakni 22,5 tahun, nyatanya tak menutup peluang timnas Indonesia untuk berprestasi.
Terbukti skuad asuhan Shin Tae-yong sanggup lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Pencapaian ini merupakan yang pertama di sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia. Di saat bersamaan, Malaysia yang turun dengan banyak pemain di atas 30 tahun justru rontok di fase grup. Karena itu Azra Aikhor Abdullah mengingatkan FAM untuk berani melakukan gebrakan. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azra Aikhor Abdullah.